saya masih bersama owner dari Imam Job Karanggede loh. Iya. Perkenalan dulu mas. Oh iya. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Imam. Umur saya 25 tahun. Dan saya selaku owner atau pemilik kios Imam Job Karanggede. Ya, itu sedikit perkenalan dari Mas Imam. Di sini mau wawancara ya teman-teman, wawancara mengenai kewirausahaan Mas Imam tersebut, mulai awal berdirinya, terus modal usahanya, terus bisa berdiri seperti ini tuh prosesnya gimana. Baik Mas Imam, untuk yang pertanyaan pertama nih, pertama kali berdirinya usaha Mas Imam itu kapan Mas? Berdirinya usaha saya itu perkiraan ya mas, ya soalnya nggak apa ya, nggak galingan. Kurang lebihnya itu 5 tahun sampai 6 tahun ya. Yang lalu. Ya, yang lalu itu bertepatan di awal tahun Awal tahun tahun 2020 ya mas ya. kurang lebihnya 2020. Oh ya. Selama apa berdirinya usaha itu tantangan-tantangan seperti apa mas yang sering dihadapi? Kalau tantangan itu nggak ada sih mas. Soalnya kan kalau apa ya mas, siap membuka usaha Ya. itu harus siap semuanya mas. Oh iya. Kalau tantangan itu nggak ada sih mas. Iya, Soalnya kalau ada tantangan itu namanya apa ya mas? Nggak ada bergetar lah itu. nggak ada gini. Jadi nggak ada semangatnya itu dari awal. Kalau udah tahu tantangannya itu nggak muncul lagi ya mas. Iya. Kalau udah tahu tantangannya. Kita kan membuka usaha mas, dan selama ini kan kita itu nggak biasa, nggak cuman kerja di mas, tapi kita juga mencari kesalahan kita tiap harinya itu apa, terus gimana kita sepertinya itu apa ya, Oh, melayani konsumen, terus ya semua itu prosesnya tuh belajar sih mas. Sampai sekarang juga masih belajar. iya, iya. Kalau dari hambatan mas, ada nggak mas? Kayak apa? Biasanya kan permintaan dari konsumen itu ini terus Mas Imam dari kami belum mampu tuh pernah nggak mas? Kayak jenis-jenis model job seperti ini. Terus Kalau hambatan mas itu nggak ada sih mas. Kalau permintaan itu kita sebagai pengusaha mas, Ya. sama penjual jasa sini, itu harus memaksimalkan lah mas apa yang diminta pelanggan sih mas. Kita juga intinya itu mengusahakan gimana pelanggan itu puas lah. Ya teman-teman itu apa tantangan dan hambatan yang dianu Mas Imam. Untuk tantangannya dan hambatannya itu sepertinya tidak ada karena Mas Imam di sini itu selain dia berwirausaha, Mas Imam juga masih belajar terus bagaimana memaksimalkan konsumen dan pokoknya itu semuanya itu dijadikan satu untuk membangun usahanya itu. Untuk selanjutnya Mas Imam, eh tantangan strategi pemasarannya mas. Kalau strategi pemasaran mas itu, kalau menurut saya itu nggak ada strategi mas. Cuman ya itu mas, kita itu memaksimalkan pelayanan sih mas, dan kualitas penjualan kita mas. Oh ya. Jadi dikatakan ibaratnya kalau nanti murah, kalau nanti larang, itu nggak ngaruh buat saya mas. Yang penting kualitas kita yang kita jual, jasa yang kita berikan itu maksimal mas. Kalau harga kemungkinan kalau di wilayah Karanggede itu nggak jadi masalah sih mas. Oh ya, jadi kayak apa strategi pasar itu nggak menuntut kayak
motor toh, iya enggak mobil toh gitu enggak. Semuanya jadi bisa diambil Mas ya. Terus kalaupun dikatakan itu mahal itu bukan target pasarnya Mas Imam ya, Iya. bukan seleranya Mas Imam ya. Iya. Kasarnya gitu ya Mas ya. Iya. Oh ya. Kalau untuk penjualan online itu pernah Mas atau belum atau gimana Mas? Kalau dulu sih pernah Mas, cuman sekarang itu kan gimana ya Mas? Ya dikatakan itu saya itu nggak mendalami untuk masalah apa sih Mas? Online. Online dan paling kalau dikatakan online penjualan dalam online katakan saya sudah punya toko online Mas. Paling cuman buat story WA, IG atau Facebook. Oh, seperti itu. Jadi kalau mau buka akun Shopee, TikTok Shop itu malah nggak ada ya Mas ya? Soalnya kalau di Shopee, di TikTok itu kan kebanyakan kan anu Mas, kayak penjualan kan gimana sih online kan jadi gambarnya api, reganya murah ya. Tapi kan konsumen kan sekarang kan bisa memilih Mas. Oh iya, Jadi iya. ya online ini di dulu nih. Oh, Jadi saya tidak menggunakan tapi lokal. oh. Ya teman-teman untuk strategi pemasarannya Mas Imam itu tidak ke online seperti Shopee, terus TikTok Shop itu karena memaksimalkan lokalan saja. Begitu teman-teman. Selanjutnya Mas, kalau apa karyawan itu di sini ada berapa Mas? Karyawannya? Kalau dikatakan karyawan kan harus menggaji Mas. Iya. Kalau teman-teman itu Mas, itu dikatakan bukan karyawan Mas, itu partner kerja saya. Oh ya seperti itu. Dan saya juga tidak bilang saya bos Mas. Oh, Jadi semuanya itu teman Mas. oh iya iya iya. Jadi ya berapa yang kita dapat ya itu hasil kita. Oh jadi kayak kalau kesannya bos dan karyawan itu kan mungkin karyawan sanggup ya Mas ya. Kalau kita di situ dianggap teman semuanya kan mau berinteraksi sama itu jadi enak ya Mas ya. Oh, Saya ada alhamdulillah sudah ada dua sih Mas. Dua itu juga teman-teman semua sih. Tuh, ya teman-teman untuk di sini itu Mas Imam itu tidak menganggap yang jual itu bukan karyawan melainkan partner kerja gitu. Itu sudah ikut Mas Imam itu berapa lama Mas? Kalau yang Mas Gendon Oh ya Mas Gendal itu kurang lebihnya sudah 5 tahun Mas. Oh 5 tahun. Sama kalau Jadi sama Mas Gendon itu mau merintisnya itu sama Mas Gendon ya Mas ya? enggak Mas. Enggak. Kalau Mas Gendon itu awalnya itu kan saya sudah buka dulu Mas. Iya. Itu sekitar 1 tahun lebih lah Mas. Baru Mas Gendon itu masuk. Oh. Masuk belajar sampai sekarang. Oh. Kalau yang satunya Mas Kalau Mas Putra itu kan dulunya itu kan gimana ya Mas? Itu kan sekolah ya. Terus daripada kalau libur sama atau libur kan Sabtu Minggu kan libur. Iya. Kalau SMA itu Mas itu ya uang ulang Mas. Oh. Uang aku. Jadi ya kita 2 tahun. 2 tahun. Oh. Kalau Mas Porter itu ikut Mas Imam pertamanya kayak part-time gitu dulu Mas ya. Ya. Ya kalau free itu kesini lah terus setelah 2 tahun